Halo, kami dari Koas Forensik minggu keempat Rumah Sakit Haji Adam Malik. Kali ini kami akan melakukan podcast tentang pembunuhan anak sendiri. Mau tahu kayak mana podcastnya? Yuk ikutin. Oke baik, selamat siang semuanya. Kita kembali lagi ke YouTube Dr. Hasan Petrus. Kita kenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Fahmi Ramadhani, Koas Forensik minggu keempat. Dan di sebelah saya ada. Saya Nur Sarah, Koas Forensik minggu keempat. Dan di sini juga ada dosen kita, Dr. Hasan. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya dan like serta komen. Oke baik, mungkin di sini kita langsung akan bahas mengenai pembunuhan anak sendiri. Mungkin bisa kita diskusi mungkin kali dokter. Ya. Bagaimana kita membedakan bayi yang mati dalam kandang dengan di dalam kandungan itu dengan yang mati setelah lahir, dokter? Mati dalam kandungan dengan mati setelah lahir. Iya gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya kan yang kita temukan atau yang dibawa ke rumah sakit kan bayinya gitu ya. Ya pasti tidak bisa kita tanya. Tapi kalau misalnya ada ibunya bisa kita tanya. Ya kan? Misalnya waktu lahir kira-kira dia nangis enggak? Nah, persoalannya yang sering kali kita dikirimin jenazah itu yang sudah ya bayinya saja, ibunya justru itu yang akan nanti dicari gitu ya. Nah, tentu dengan pemeriksaan tanda-tanda pernapasan. Nah, karena itu salah satu kategori membuktikan bahwa itu suatu bagian dari pembunuhan sendiri, walaupun ya itu salah satu unsurnya. Ya. Dengan pemeriksaan dada yang sudah mengembang, sela iga sudah mulai nampak, dan kita lihat nanti dalam pemeriksaan dalamnya tinggi paru-paru. Sebenarnya bukan paru-paru yang diukur ya, diafragma itu yang kita ukur sudah setinggi 3, 5, 6, nah itu tanda-tanda udah bernapas. Kalau nanti kita periksa paru-parunya, kita buka tulang dadanya sudah mulai kelihatan, paru-parunya pun nanti sudah nampak seperti marmer gitu ya. Nah itu tanda-tanda bahwa janin itu dilahirkan hidup atau sudah bernapas. Itu dia. Kalau dari saya dok, pertanyaannya, kalau di lapangan itu apa sih penyebab sering atau kayak motif tersering dari pembunuhan anak sendiri itu? Iya, ini kita kan tidak pernah ketemu dengan ibunya gitu ya. Kalau kita misalnya ketemu dengan ibunya, ya kita bisa tanya gitu ya, apa alasannya. Tapi kita hanya memperkirakan dan berdasarkan catatan-catatan literatur. Kenapa seorang ibu itu tega gitu ya, membunuh anaknya sendiri. Nah, bisa karena ya anak itu tumbuh bukan karena hasil perkawinan yang resmi, ya. Mungkin karena perselingkuhan barangkali gitu ya. Atau juga mungkin karena di luar perkawinan, ya belum berumah tangga dia, tapi kemudian pacaran, kemudian hamil, dan itu biasanya cenderung gitu ya melahirkan dan kemudian membunuh anaknya oleh karena ya takutlah, ya kan. Nah bisa juga oleh karena selain daripada perselingkuhan dan hamil di luar kandungan, bisa juga oleh karena faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi ini ya mungkin anaknya pun sudah ada selusin barangkali, tapi kemudian lahir lagi yang baru, yang selusin tadi pun sudah sulit gitu ya untuk memberi nafkah, apalagi tambah. Nah ini juga bisa timbul kecenderungan untuk anak sendiri. Bisa juga oleh karena kegagalan kontrasepsi gitu ya. Dari awal memang dia tidak ingin lagi punya anak. Dan upaya itu dilakukan dengan memakai alat kontrasepsi. Tapi kemudian tidak berhasil. Ya itu bisa terjadi. Kan. Alat kontrasepsinya tidak berhasil. Kan tidak, alat kontrasepsi kan tidak 100% menjamin. Ya kan? Tidak ada 100%. Dan mungkin itu juga yang terjadi. Dan banyak hal lain lagi lah yang menjadi penyebab pembunuhan sendiri ini. Dan saya kira sekarang ini cukup banyak kasusnya di lapangan. Dan kita sebagai dokter patut juga lah kita punya skill, keterampilan untuk mendiagnosa itu. Jadi sangat banyak ya.
penonton untuk motif-motif tersebut. Ini kan nanti kita nih sebagai koas nih dokter, kan nanti akan menjadi dokter umum. Ya. Nah, sampai mana sih dokter pemeriksaan untuk dokter umum kita dapat lakukan gitu dokter? Ya, jadi kompetensi dokter umum yang terkait dengan pemeriksaan kedokteran forensik itu kan hanya pemeriksaan pada kasus korban yang hidup, penganiayaan, itu yang di klinis. Dan untuk yang meninggal itu, kompetensi dokter umum itu hanya pada pemeriksaan luar. Nah, terkait dengan kasus pembunuhan sendiri ini, tentu kewajiban klien adalah mendiagnosanya. Kan diagnosa dari pembunuhan ketika janin ini kita temukan cuma 3 yang kemungkinan. Kalau nggak aborsi, pembunuhan sendiri, pembunuhan biasa. Nah, kita sudah tahulah ya untuk membedakannya itu tadi dengan melihat gitu ya. Kondisi secara umum saja kita bisa prediksi apakah ini suatu aborsi, pembunuhan sendiri, atau pembunuhan biasa. Nah, tugas untuk dokter umum itu adalah mengedukasi penyidik untuk dilakukan otopsi. Nah, tentu jenazah ini kita rujuk ke rumah sakit yang memang ada ahli forensiknya untuk dilakukan otopsi. Itu nanti dicari tahu penyebabnya dan ya tersangkanya, karena kan muara dari pemeriksaan ini kan adalah untuk menemukan tersangkanya. Dalam hal ini adalah ibu kandungnya sendiri yang melakukan pembunuhan itu, dan mungkin juga adalah orang-orang yang ikut serta dalam upaya pembunuhan itu. Nah, orang-orang yang ikut serta ini cukup banyak variasinya. Bisa juga mungkin dukun pijat yang membantu, ya di kampung-kampung cukup banyak dan cukup populer itu dukun pijat itu. Mungkin juga bidan di klinik bersalin yang mungkin juga melibatkan memperkerjakan dokter. Di Indonesia ini kan yang namanya klinik bersalin seringkali ya dipandang miring gitu ya dengan adanya praktek aborsi dan pembunuhan sendiri ini. Dan mungkin juga gitu ya tenaga apoteker juga bisa, atau tenaga farmasi yang tahu kali itu soal obat-obatan yang bisa memicu gugurnya satu kandungan, untuk memicu HIS supaya orang itu partus yang kemudian nanti dilakukan tindakan pembunuhan. Izin dokter. Kalau udah bahas dari segi forensik kan dia sebenarnya terkait sama hukum. Iya. Jadi apakah ada dasar hukum yang mendasari kasus pembunuhan anak sendiri, dok? Iya, jadi pembunuhan anak sendiri itu apa sih? Ya, definisinya sesuai dengan 341 ya, bahwa pembunuhan sendiri adalah pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri yang tidak berapa lama setelah melahirkan, oleh karena takut ketahuan telah melahirkan. Nah, makanya berbeda kalau dalam literatur kita juga sering membaca namanya infanticide gitu ya. Sebetulnya itu berbeda dengan pembunuhan anak sendiri yang disampaikan dalam pasal 341 itu. Karena kalau infanticide itu adalah pembunuhan anak oleh ibu kandungnya di mana anak itu berusia sebelum 1 tahun. Nah, kalau kita tidak berapa lama, artinya ketika dia dilahirkan langsung dibunuh, itu pembunuhan sendiri. Tapi kalau udah umurnya berbulan-bulan tapi belum 1 tahun, nah itu infanticide, dan itu hanya di Inggris. Nah, kenapa itu juga dapat hukuman? Nah, karena dibilang ibu-ibu yang punya anak umur di bawah 1 tahun itu jiwanya itu belum labil, itu masih labil, belum stabil, sehingga ada kecenderungan suatu saat dia membunuh anaknya. Seperti jiwa kucing dia bilang dalam literatur. Saya nggak tahu juga apa kucing itu suka membunuh anaknya gitu ya. Tapi begitulah dicatatkan, sehingga ya infanticide itu sebenarnya tidak sama dengan pembunuhan sendiri yang dicatat dalam 341. Seperti itu. Oke, baik dokter dan Sarah, mungkin kita selesai udah mengenai materi pembunuhan anak sendiri. Penonton yang ada di YouTube Dr. Hasan Petrus, jangan lupa di klik tombol lonceng dan di subscribe, dan jangan lupa kita bisa bertanya di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh dosen kami Dr. Hasan. Oke, baik, jangan lupa stay tune ya di YouTube Dr. Hasan. Bye bye.